Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1 episode ke-51. Tumenggung Jayawinata dari Mataram menyeberang ke kubu Pangeran Adipati Sukawati. Kemelut di tanah Mataram berlanjut. Adipati Pringgoloyo kukuh mengajukan permintaan perihal tanah Mataram. Sang Raja sudah mengabulkan. Gandhek diutus ke Mataram menyampaikan perintah meminta semua begal desa dari Tumenggung Jayawinata. Sesampainya di Mataram, para begal tidak menolak. 3.000 begal dibawa ke Surakarta. Hanya 1.000 begal yang masih di bawah Tumenggung Jayawinata. Sepulang dari Mataram, Gandhek utusan menginap di Prambanan karena kemalaman. Paginya 3.000 begal ternyata sudah minggat. Masih ada yang tertinggal beberapa, tetapi dicegah pun tak mau, memaksa ikut pergi juga. Lalu ada pasukan yang datang, sejumlah 300 prajurit berkuda. Pasukan dipimpin anak Jayawinata, namanya Secowijoyo, dan juga keponakannya yang bernama Puspawijaya. Ada seorang lurah mantri Mataram yang menyertai, bernama Ngabei Surojenggolo. Sesampai di Prambanan sudah bertemu Gandhek utusan serta pembesar dari Pringgolayan. Setelah duduk nyaman, berkata Secowijoyo, "Saya datang karena diutus Ayahanda Tumenggung. Kalau boleh memberitahu, sungguh ayah jadi berbalik menyeberang ke pihak musuh membawa orang Mataram sejumlah 28.000. Sudah dibawa menyeberang semua sekarang." Yang diberitahu menjawab, "Duh, cucuku, bagaimana ini nanti?" Segera berpamitan Secowijoyo bersama 300 prajurit berkuda, tanpa mempedulikan reaksi dari Gandhek utusan. Gandhek lalu pulang tak mendapat satupun petinggi desa. Sesampai di kota segera melapor kepada sang raja bahwa Jayawinata mogok. Heboh orang senegara mendengar kabar Jayawinata telah menyeberang ke kubu musuh. Atas perintah sang raja, Adipati Sindurjo mengirim surat untuk membujuk Jayawinata. Di saat yang bersamaan, Pangeran Arya Danupaya pergi dari Surakarta. Tidak lama kemudian sampai di Prambanan dan bertemu mantri garis depan Tumenggung Jayawinata. Pangeran Danupaya berkata, "Hei mantri, katakan pada Paman Jayawinata, aku akan ke Mataram untuk bergabung. Apapun keputusan Paman Tumenggung, aku tunggu di sini." Mantri pamit pergi melapor. Sesampainya di Yogya, pesan dari Pangeran Danupaya disampaikan apa adanya. Jayawinata mendesis. Itu Pangeran Danupaya sering mengganggu bendungan, juga mengganggu biduan desa. Mustahil ada gunanya. Segera suruh pulang. Katakan aku tak ingin menerimanya. Kalau memaksa ke sini, tembaklah dengan meriam segera. Mantri segera kembali dan berkata kepada Pangeran Danupaya, "Paduka dipersilahkan kembali. Ki Tumenggung tidak ingin Paduka masuk ke Mataram." Tanpa hasil, Pangeran Danupaya kembali tanpa pamit. Sesampai di desa Babad, segera membedah bendungan. Lalu ada yang datang lagi, Kanjeng Pangeran Ronggo. Mantri depan melapor bahwa ada pangeran yang datang, Pangeran Ronggo yang tampan. Jayawinata berkata, "Suruh kembali segera. Walau tampan, sering mengganggu adu gemak. Mustahil dapat melakukan suatu pekerjaan." Si mantri kembali dan memberi kabar apa yang dikatakan oleh Jayawinata kepada Pangeran Ronggo. Sang pangeran kembali tanpa pamit. Lalu ada yang datang lagi, Pangeran Suryodikusumo dan Pangeran Arya Pamod. 2 pangeran berhenti di Prambanan. Mantri depan memberitahu bahwa ada pangeran datang, Arya Pamod dan Suryodikusumo. Berkata Jayawinata,
Tanyalah dua pangeran itu. Kalau sudah jelas perintah Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati, apa sanggup menurut saranku? Aku sarankan menaklukkan Kedu. Aku akan memberi pasukan berkuda sejumlah 300 prajurit. Mantri Pemuka kembali segera dan menanyakan kepada dua pangeran. Semua menyatakan sanggup menyerang kota Kedu. Lalu keduanya dibawa, tetapi disuruh terus saja ke Kedu tanpa mampir ke Jogja. Adapun yang diutus menyusulkan 300 prajurit berkuda adalah Ngabei Surojenggolo. Sudah melaju ke Kedu dua pangeran beserta Surojenggolo dan prajuritnya. Sesampai di Srowol sebelah barat Tayem, pasukan menaklukkan desa. Yang tidak menyerah diserang, lalu terus melaju ke Parimono. Sudah banyak desa yang menyerah, lalu mengangkat mantri desa. Semakin bertambah pasukannya, lalu menyasar Kulon Progo. Payaman sudah diduduki. Dari wilayah utara sudah tunduk, lalu membuat barisan di Wates. Sudah terkumpul sejumlah 1000 prajurit berkuda. Di Mataram, Joyowinoto sudah menerima surat bujukan dari Adipati Sindurjo. Surat Kipatih dijawab dengan basa-basi. Sudah nekat dalam hati. Para mantri bawan Bupati Mataram yang lain, Tumenggung Rojoniti, sudah mengetahui perbuatan Joyowinoto. Dua pangeran dari kubu Sukowati dibantu ke Kedu. Itu sudah menjadi tanda nyata Joyowinoto menyeberang ke pihak musuh. Para mantri Karojoniten sepakat pergi dari Yogyakarta menuju Surakarta. Bergegas mereka pergi. Sesampainya di kota segera bertemu sang Bupati Tumenggung Rojoniti. Segenap mantri Rojoniten dibawa ke Kepatian lalu disuruh mengantarkan ke Sri Manganti menghadap Tumenggung Pusponagoro. Sudah diaturkan kepada sang raja bahwa Tumenggung Joyowinoto sungguh-sungguh menyeberang ke pihak musuh. Tandanya dua pangeran yang menyerang Kedu dibantu prajurit berkuda di bawah pimpinan seorang mantri bernama Surojenggolo. Dan juga sudah memberikan tanda patuh kepada Pangeran Sukowati. Utusannya menyerahkan 10 senapan dan 20 tombak serta 1000 rial dengan perjalanan sandi. Sang raja ketika mendengar segera memberi perintah kepada dua patih dan obruk supaya memikirkan langkah seperti apa sebaiknya. Keputusannya Sakeber akan memukul Kedu dengan membawa 100 dragonder disertai 200 prajurit darat dan 200 prajurit usar di bawah pimpinan Mayor Pur. Jumlah prajurit kulit putih semuanya 500, ditambah 500 kompeni Islam. Panglima Jawa diganti Adipati Sindurjo. Sang raja meminta kepada para bupati tak beda dalam sikapnya seperti ketika dipimpin Adipati Pringgoloyo. Setelah berpamitan kepada sang raja, pasukan berangkat dengan banyak senjata. 2 hari perjalanannya melalui Ambarawa. Para bupati Kedu ditunjuk sebagai pemandu jalan. Sementara itu, dua pangeran di Kedu sudah mendengar akan diserang. Mereka bermaksud menghindar dengan mundur ke Payaman. Kompeni sudah sampai di Cadak. Segenap Tumenggung bersiap menyerang pasukan dua pangeran. Para bupati perjalanannya sudah sampai di Payaman. Pasukan kedua kubu bertemu dan langsung pecah pertempuran. Pangeran Pamod dan Pangeran Suryodikusumo berusaha menghindar. Dari Payaman perlahan mundur ke Lengkong. Kompeni berhenti dan membuat markas di Tarayem serta menggelar barisan yang kuat.